Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 14 Juli tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu Tuhan bersabda, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul "Dinyatakan kepada orang kecil". Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Saudara-saudari terkasih, melalui sabda Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus mengecam orang yang sombong. Mengapa Tuhan Yesus mengecam orang yang sombong? Karena kehadiran Allah dengan seluruh misteri keberadaannya sukar ditangkap oleh mereka yang sombong dan angkuh. Sebaliknya, kehadiran Allah dan seluruh misteri keberadaannya justru menjadi mungkin tersingkap bagi mereka yang kecil dan rendah hati,
dan mempunyai semangat pemberian diri yang besar. Dan semangat yang demikian itulah yang lebih sering ditampilkan oleh sahabat-sahabat kita yang kecil dan sederhana. Orang yang kecil dan sederhana mudah tergerak, memberi perhatian dan bantuan sederhana. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mudah menerima kritikan, saran, dan bantuan. Mereka itu pulalah yang kerap memiliki kepekaan untuk mensyukuri rahmat yang diterima, sekecil apapun bentuknya. Saudara-saudari terkasih, semangat itu pula yang dituntut untuk dimiliki dan dihidupi oleh setiap pengikut Kristus. Apalah gunanya disebut pengikut Kristus jika kita tidak mampu melihat dan menangkap kehendak Tuhan? Sebab tak ada kekristenan tanpa kehendak Allah. Kemampuan melihat, mendengarkan, dan menangkap kehendak Allah merupakan kemampuan khusus dan istimewa yang diberikan Allah kepada para pengikutnya, yakni mereka yang rendah hati, yang tidak bermegah diri, yang melihat kemiskinannya di hadapan Allah, dan karenanya selalu mencari dengan antusias kekayaan-kekayaan di dalam Allah. Pribadi-pribadi seperti inilah yang mudah menangkap misteri ilahi dibanding mereka yang bermodalkan pengetahuan. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin agar kita bersikap rendah hati dan bergantung total kepada Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat menganggap diri pandai kitab suci, sehingga menutup diri terhadap Tuhan Yesus. Sedangkan orang kecil, seperti seorang pemungut cukai, malah menerima Tuhan Yesus. Orang kecil adalah orang yang tak punya, rendah hati, dan bergantung total pada orang yang besar. Dan sesungguhnya, Tuhanlah orang besar itu. Sikap kita adalah rendah hati dan hendaknya tergantung total kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita agar tidak memegahkan diri di hadapan-Nya dan di hadapan sesama kita. Semoga kita dapat memuliakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin.